Fenomena amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi menjadi catatan sejarah dalam demokrasi Indonesia. Akankah sahabat pengadilan akan mampu mengetuk nurani dari 8 hakim MK untuk memutuskan sengketa Pilpres 2024? Selengkapnya dalam Top Review berikut ini. Sepekan menjelang Mahkamah Konstitusi memutus sengketa hasil pemilihan Presiden 2024, banyak pihak berbondong-bondong menjadi amicus curiae ke MK. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merupakan salah satu tokoh yang mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Megawati mengingatkan hakim MK untuk menciptakan keadilan yang substantif dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai hal paling utama. Dan Ibu Megawati Soekarno Putri juga mengucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh kelompok civil society, para guru besar, para tokoh-tokoh pro-demokrasi, tokoh-tokoh HAM, tokoh-tokoh budayawan dan seniman yang juga telah menjadikan dirinya sebagai amicus curiae dan semua disampaikan demi masa depan bangsa dan negara, demi tanggung jawab pada anak cucu kita. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai amicus curiae yang disampaikan Megawati Soekarno Putri dapat dianggap mewakili kegelisahan masyarakat dan alarm demokrasi yang kini tengah berada di persimpangan jalan. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berharap MK memutuskan perkara sengketa hasil Pilpres untuk lebih adil. Inilah persimpangan jalan dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang amat kuat yang harus jadi perhatian. Saya kira ini momentum yang luar biasa buat MK untuk tidak membuat April Mop, tapi memperingati apa yang pernah dilakukan oleh seorang Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Dari kondisi MK yang selama ini menjadi cacian, makian, ya, dengan stempel-stempel yang kurang baik dengan putusan MK, rasanya inilah momentum untuk mengembalikan marwah MK. Tapi saya secara pribadi, saya kira Ibu juga sama, tidak akan mempengaruhi putusan, karena kewenangannya pada Yang Mulia Majelis Hakim. Fenomena pengajuan sahabat pengadilan pada sengketa hasil Pilpres 2024 membuktikan bahwa putusan Hakim MK tentang sengketa Pilpres 2024 sangat serius dan dinanti-nanti oleh publik. Betapa tidak, pengajuan amicus curiae kali ini merupakan rekor terbanyak dalam sejarah dibanding pengajuan sengketa Pilpres pada tahun-tahun sebelumnya. Pihak Prabowo Gibran mengaku tidak masalah dengan pengajuan sejumlah tokoh sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan di sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Bahkan tim hukum Prabowo Gibran justru mengkritisi pengajuan amicus curiae oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pasalnya Megawati merupakan pihak dalam perkara sengketa Pilpres di MK. Kalau saya katakan bahwa kalau informasi saya nggak tahu apa-apa, dia kan bukan pihak dari, sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya dan tepat sebagai amicus curiae, karena dia bagian dari tempat itu. Jadi kalau baik dari kampus yang tidak partisan umpamanya, itu boleh menjadi amicus curiae. Itu harus kita pahami dulu. Jadi yang dimaksud dengan amicus curiae itu adalah ada pihak-pihak tertentu yang menjadi sahabat pengadilan, yang ingin memberikan kontribusi kepada pengadilan, memberikan masukan dari sudut pandang mereka yang netral. Kira-kira KB Bapak seperti itu. Di hasil sengketa MK gimana melihatnya Pak? Ya, saya melihat serahkan aja kepada hakim. Proses persidangan sudah berjalan, tapi saya punya keyakinan bahwa hakim kan mempunyai independensi yang kuat. Jadi kita serahkan aja. Dan saya punya keyakinan lah, insya Allah Pak Prabowo sama Mas Gibran menang. Ya. Masa 91 juta lebih penduduk Indonesia yang sudah memilih dianulir dengan hanya karena dengan apa tadi? Amicus curiae. Amicus curiae itu.
Pengamat hukum sekaligus pembina Perludem Titi Anggreni menyatakan amicus curiae menandakan bahwa para pihak memiliki kepedulian terhadap perselisihan hasil Pilpres yang berlangsung. Menurutnya, amicus curiae tidak terlalu eksplisit di dalam alat bukti persidangan perselisihan hasil, tetapi bisa dimanfaatkan oleh hakim untuk memperkuat keyakinan dalam membuat amar putusan. Di saat yang sama, kalau kita baca, beliau menempatkan diri sebagai warga negara Indonesia, begitu. Nah, dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi akan mempunyai penilaiannya sendiri ya. Apakah itu akan menjadi pertimbangan, penguatan di dalam pembuatan argumentasi ataupun kemudian pertimbangan hukum di dalam membuat putusan. Hingga kini setidaknya lebih dari 5 pihak yang mengajukan diri sebagai amicus curiae, diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum 4 Perguruan Tinggi, Yayasan Advokat Hak Konstitusional Indonesia, serta Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono memastikan Majelis Hakim Konstitusi akan mempertimbangkan seluruh berkas sahabat pengadilan atau amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Apakah kemudian menganggap amicus curiae itu relevan untuk dipertimbangkan atau tidak, mempengaruhi keyakinan atau tidak, itu kembali kepada masing-masing hakim konstitusi gitu. Ingat saya dalam pengujian undang-undang itu ya, walaupun saya melihat ada amicus curiae yang disebut saja di dalam pertimbangan putusan, tetapi tidak sepenuhnya diikuti gitu ya, atau mungkin dipertimbangkan sebagian gitu ya, tidak secara keseluruhan. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Susi Haryanti menyebut amicus curiae patut dipertimbangkan secara serius oleh 8 hakim MK karena alasan kepentingan publik dan isu hak asasi manusia. Amicus curiae ini menurut pendapat saya adalah salah satu sumber hukum yang patut dipertimbangkan dengan serius oleh hakim. Karena apa? Karena sebagaimana tadi saya sampaikan, amicus curiae ini biasanya disampaikan karena apa? Karena perkara itu ada kepentingan publik yang sangat besar yang ada di dalamnya. Kemudian juga amicus curiae itu biasanya disampaikan apabila ada isu hak asasi manusia. Nah, di dalam PHPU Pilpres ini, 2 isu ini bertemu, yaitu isu mengenai kepentingan publik yang besar dan juga isu mengenai hak asasi. Oleh karena itu, amicus curiae ini patut dipertimbangkan sebagai sumber hukum. Amicus curiae merupakan praktik hukum yang memungkinkan pihak lain di luar pihak berperkara untuk terlibat dalam peradilan. Dalam bahasa Indonesia, amicus curiae lebih dikenal sebagai sahabat pengadilan atau friend of court. Pendapat dari amicus curiae tersebut nantinya dapat digunakan untuk memperkuat analisis hukum dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Dengan tanggung jawab ini, keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi atas sengketa pemilu presiden dan wakil presiden sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Apakah keadilan substantif dapat benar-benar ditegakkan atau sebaliknya semakin terseret ke dalam pusaran tarik-menarik kepentingan kekuasaan politik? Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.